Pemirsa, saya akan dalami perbuatan oknum kepala sekolah terhadap muridnya yang melakukan pelecehan seksual. Sedikitnya 9 orang sampai saat ini yang menjadi korbannya. Selama 3 tahun itu dilakukan. Kita akan bergabung bersama dengan Kapolres Labuhan Batu, AKBP James H. Hutajulu. Selamat malam, Pak Kapolres. Selamat malam, Mas Abraham. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Saya harus katakan bahwa ini perbuatan yang di luar nurani kemanusiaan, bahkan mengerikan. Karena kami dengar pelakunya adalah kepala sekolah yang juga mengajarkan materi pelajaran agama kepada murid-muridnya, korbannya. Betul ya, Pak Kapolres? Ya, betul sekali, Mas Abraham. Iya. 3 tahun perilaku keji itu dilakukan, kenapa baru bisa ketahuan sekarang, Pak? Ya, Mas, perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan pengungkapan perkara perbuatan campur yang dilakukan oleh oknum guru yang juga selaku kepala sekolah di MDTA sudah dilakukan dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan Mei 2023. Artinya tempus deliktinya terjadi dalam kurun waktu 3 tahun. Kenapa hal itu bisa terjadi begitu lama? Jadi karena ada relasi kuasa yang terlalu tinggi antara tersangka yang adalah guru dan juga kepala sekolah dengan korban yang adalah siswa SD atau siswa MDTA di sekolah tersebut. Sehingga para siswa ini takut, tidak berani untuk menyampaikan peristiwa atau perbuatan pidana yang terjadi pada dirinya. Hal inilah yang kemudian menjadi akibat atau menjadi sebabnya bahwa peristiwa ini baru terungkap pada 22 Mei 2023, di mana ada salah satu orang korban yang kemudian menyampaikan peristiwa yang dialaminya kepada orang tuanya, dan kemudian orang tuanya melaporkan kepada Polres Labuhan Batu, dan dalam waktu singkat kami berhasil menindaklanjuti, melakukan quick response untuk menindaklanjuti laporan yang diadukan oleh orang tua korban tersebut, sehingga sampai saat ini korban yang menjadi korban dari pelaku ini adalah sebanyak 9 orang. Oke, sampai saat ini ya Pak, kita harus catat itu. Karena 3 tahun, 9 orang korbannya. Apakah mungkin bisa bertambah korbannya, Pak Kapolres? Ya, betul Mas. Sampai saat ini kami dari Polres Labuhan Batu masih terus mengembangkan perkara ini, khususnya terhadap perkembangan dari para korban. Karena dalam waktu 3 tahun ini artinya ada para siswa yang sudah lulus dari sekolah tersebut, sehingga ini masih perlu terus kami kembangkan, akan terus kami telusuri apakah ada korban-korban lain yang juga menjadi korban dari tersangka ini. Ini masih terus kami lakukan kami kembangkan dengan bekerja sama dengan instansi terkait, khususnya dengan Pemkab dan juga dengan penggiat-penggiat anak lainnya. Oke, dengan segala hormat saya kepada keluarga korban, para korban adalah anak di bawah umur yang semuanya adalah laki-laki. Betul demikian Pak Kapolres? Ya, betul Mas. Oke, dan usia mereka artinya masih di bawah 10 tahun ya? Atau bagaimana Pak Kapolres? Masih bersekolah sampai saat ini di sekolah yang sama? Ya, ada sebagian yang masih sekolah, yaitu korban-korban yang 9 itu, tapi ada juga kemungkinan akan kami kembangkan, mungkin ada korban-korban yang sudah lulus sekolah, sehingga kami akan telusuri lebih lanjut. Oke. Ini kan yang mengejutkan dilakukan juga di lingkungan sekolah oleh kepala sekolah yang sekaligus pengajar agama di sekolah tersebut, dilakukan di 3 tempat yang berbeda, di kantin, di ruang guru, bahkan juga di aula. Masa kan nggak ada yang tahu ini Pak Kapolres sama sekali? Ya, betul Mas. Jadi modus yang dilakukan oleh tersangka ini, dia mengambil momen pada saat keadaan sepi. Jadi di sekitar atau sekira jam 13 sampai jam 14, di mana sekolah siswa MTS itu sudah selesai sekolah, dan kemudian masuk lagi itu pada pukul 14. Sehingga di sela-sela itulah dalam keadaan sepi, dia mengajak, membujuk dan memaksa para korban ini untuk dilakukan perbuatan cabul terhadapnya. Bagaimana keadaan korbannya saat ini Pak Kapolres? Sampai saat ini korban dalam penanganan dari pihak Polres Labuhan Batu dan juga bekerja sama dengan
membentuk PTD PPA sehingga kami benar-benar memastikan bahwa korban-korban ini akan mendapatkan trauma healing dari tim yang telah kami bentuk, Mas. Oke, 9 orang korban sedang di trauma healing dan harapannya tidak akan bertambah. Kalaupun ada, tentu harus ada penanganan secepatnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Terima kasih sekali lagi Pak Kapolres atas waktu Anda. AKBP James H. Hutajulu, Kapolres Labuan Batu, sudah menyampaikan kepada kami peristiwa yang harusnya tidak akan terjadi di mana-mana tempat lainnya. Kita harapkan itu.